Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast horor gelap gulita. Malam ini kita akan menyusuri kisah yang mampu membuat bulu kuduk berdiri dan jantungmu berdebar tak karuan. Judul kita kali ini adalah Teror Santet, karya MVP Mystic. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, nanti saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, tutup pintu, mematikan lampu, dan mari kita mulai. Cerita ini terjadi waktu saya SMP, sekitar tahun 2000-an awal. Kini saya sudah berumur 33 tahun. Saya bungsu dari 4 bersaudara. Kakak pertama saya perempuan, sebut saja Aina. Yang kedua perempuan juga, sebut saja Bella. Dan yang ketiga laki-laki, sebut saja Chandra. Dalam keluarga, saya dan Kak Chandra termasuk yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tapi kami cenderung cuek dan tidak peduli. Kami anggap angin lalu. Sampai ada kejadian naas menimpa kakak kami, Kak Bella. Di antara kedua anak perempuan, Kak Bella ini bisa dibilang produk suksesnya ortu saya. Ia cantik, cerdas, secara proporsi badannya bagus, dan punya segudang prestasi di bidang olahraga. Ia masuk universitas negeri lewat jalur siswa berprestasi. Singkat cerita, Kak Bella lulus kuliah dengan hasil yang memuaskan. Dan selama masa kuliah, ia aktif di kegiatan remaja masjid yang berlokasi di Bilangan, Jakarta Pusat. Di sanalah ia bertemu dengan calon suaminya, sebut saja Bang Doni. Begitu Kak Bella lulus, tanpa menunggu waktu lama, Bang Doni melamarnya. Kak Bella sudah pasti menerima, tapi ia meminta waktu, karena setelah kuliah ia ingin berkarir terlebih dahulu, ucapnya saat itu. Maka, jadilah mereka mengikat janji dengan pertunangan. Tidak perlu menunggu waktu lama. Kak Bella langsung diterima kerja di perusahaan yang bergengsi di daerah elit Sudirman. Ia meniti karirnya dengan baik, dan selang setahun kemudian, keluarga Bang Doni datang lagi untuk menentukan hari pernikahan, dan hari pernikahan pun ditetapkan. Saya masih ingat betapa bahagianya Kak Bella saat itu. Ia sangat bersemangat mempersiapkan hari bahagianya. Gedung sudah di-booking, jahit kebaya pengantin, mencetak dan memilih model undangan, bikin souvenir. Pokoknya kelihatan sekali kebahagiaan Kak Bella saat itu. Sampai suatu saat, kira-kira 2 bulan menjelang hari pernikahan yang ditetapkan, Kak Bella pulang kantor dengan muka yang sulit dideskripsikan. Saya pun tidak tahu apakah saat itu ia sedang senang atau sedih. Sampai akhirnya Kak Bella mulai bercerita. Kak Bella bercerita kalau dia kenalan sama seorang pria di kantornya, beda divisi, namanya Virus. Orangnya ganteng dan simpatik. Dan anehnya, sejak saat itu Kak Bella selalu cerita soal Virus, sampai akhirnya Kak Aina yang saat itu sudah menikah menegurnya. "Ih, lo udah mau nikah, kenapa jadi ngomong-ngomongin cowok lain?" kata Kak Aina. Tapi Kak Bella cuma senyum-senyum. "Gue belum pernah diperlakukan selembut ini sama cowok, Kak," katanya. Saya dengan kepolosan anak SMP ngomong dengan nada bercanda. "Ya udah, kawin aja sama Mas Virus, susah amat." Dan saat itu Kak Aina noyor saya, dan sebaliknya Kak Bella justru menatap saya dengan muka serius. Entah apa yang dipikirkan sama Kak Bella. Apakah kalimat saya itu berbekas padanya
Atau bagaimana saya tidak tahu. Saat itu Minggu sore, Kak Bella menangis di tempat tidurnya, kenceng banget, hingga kedengaran ke kamar saya yang ada di sebelahnya. Saya masuk ke kamarnya dan ia cerita kalau keinginannya ngebatalin pernikahan tidak disetujui oleh ortu kami. Iya, dia minta pernikahan dibatalkan. Yang paling tidak setuju, terutama mama saya, karena persiapan pernikahan sudah 90% terlaksana. Saya tidak menyangka, ternyata Kak Bella begitu serius dengan virus dan seakan-akan melupakan tunangannya, Bang Doni, begitu saja. Namanya masih SMP, saya tidak terlalu ambil pusing. Saya turun ke bawah, menuju dapur dan mengambil segelas air untuk Kak Bella dan kembali ke atas untuk memberikan kepadanya. Udah, tenang dulu, sholat sana. Lalu saya tinggal tanpa berpikir macam-macam. Kami sekeluarga selalu makan malam bersama. Tapi malam itu, Kak Bella tidak ada di meja makan. Kak Chandra lalu disuruh mama untuk samper ke kamar atas. Tapi kamar Kak Bella kosong. Akhirnya saya dan Kak Chandra disuruh cari di sekeliling rumah. Tapi hasilnya nihil. Kak Bella hilang. Untuk informasi, Kak Aina sudah tidak tinggal bersama lagi karena sudah berkeluarga. Rumah orang tua saya saat itu memang cukup besar. Luas tanahnya sekitar 700 meter. Terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai 2 ada 2 tangga. Tangga yang satu khusus ke kamar ortu saya, dan tangga yang satu menuju ke area kamar di lantai 2 lainnya. Dan bentuk rumahnya mirip labirin, jadi banyak spot tersembunyi. Dan di taman belakang ada sejenis bungalow sendiri, yaitu kamar Kak Chandra yang terpisah dari rumah induk. Mama saya menyuruh Kak Chandra telepon HP Kak Bella. Saat itu Kak Chandra sudah kuliah, jadi dikasih HP. Kalau saya belum dikasih karena masih SMP. Nada sambungnya berbunyi, tapi panggilan telepon itu tidak diangkat oleh Kak Bella. Ya sudah, mungkin dia mau nenangin diri dulu. Biar aja dulu, dia sudah dewasa. Semoga bisa berpikir jernih, kata papa saya. Papa saya tipikal papa yang sangat santai, tenang, dan percaya banget sama anak, sepanjang bukan hal-hal negatif. Tapi mobilnya ada, Pak, kata Kak Chandra sambil nunjukin kunci mobil yang biasa dipakai Kak Bella. Ya mungkin keluar sebentar cari angin, kata papa saya sambil meremas halus pundak mama saya. Mungkin ingin menenangkan mama saya yang saat itu air mukanya sudah berubah panik. Bertolak belakang dengan papa. Mama saya ini ekspresif dan panikan banget orangnya. Malam itu kami makan malam tanpa suara obrolan seperti biasa. Larut dalam pikiran masing-masing. Dan ternyata tanpa kami sadari, dari situlah awal mula petaka dimulai. Setelah makan, saya sama Kak Chandra ngongkrong di ruang TV, main game. Tak tahu-tahu Kak Bella berjalan dari belakang. Mungkin dia masuk lewat pintu samping. Tapi saat itu Kak Bella masuk tanpa ucapkan salam. Padahal itu sudah jadi kebiasaan kami semua di rumah. Waalaikumsalam. Dari mana, Kak? Kak Chandra jawab salam seolah-olah Kak Bella mengucap salam. Tapi Kak Bella tidak jawab apa-apa. Cuma ngeliatin Kak Chandra aja dengan tatapan yang menurut saya aneh. Sedangkan Kak Chandra tatapannya sibuk layar TV. Jadi dia nggak sadar akan ekspresi Kak Bella. Setelah itu Kak Bella melewati kami berdua, jalan ke arah tangga kamar. Saat ia lewat entah kenapa kecium bau kembang, dan itu santer banget sampai saya nutup hidung. Di situ saya mulai janggal karena Kak Bella walaupun cantik bukan tipe perempuan pesolek. Ia jarang sekali pakai parfum kecuali untuk acara-acara tertentu. Dan sebagai adiknya yang sering minjem barang-barangnya, saya tahu persis
dia tidak suka parfum bau kembang. Saat saya lagi mikirin asal bau kembang yang menyengat itu, Kak Chandra lari buru-buru menyusul Kak Bella ke tangga. Kak Chandra menyusul dan narik tangan Kak Bella, sampai Kak Bella dan Kak Chandra terjatuh hampir bersamaan. Dan seketika itu juga bau kembangnya hilang. "Apaan sih lo?" kata Kak Bella dengan muka kesal. Muka Kak Chandra pucat. Enggak apa-apa. Ya udah istirahat sana, Kak." Kak Bella bangun dan naik ke atas tangga dengan cepat. Selepas kepergian Kak Bella, Kak Chandra menatap saya, masih dengan muka pucat dan nafas yang belum beraturan. "Kamu lihat tadi?" tanyanya. "Lihat apa?" Saya malah bingung. "Aku gak lihat apa-apa. Cuma tadi tumben amat Kak Bella pakai parfum. Udah kayak mau ngelenong. Baunya nyanter banget," kata saya. "Nah, justru itu. Emang lo gak lihat itu rambut Kak Bella panjang sampai nyeret-nyeret di tangga?" kata Kak Chandra. Jujur saya gak mau lihat, karena terlalu fokus sama bau kembang yang menyengat sampai mau muntah. Jadinya saya nunduk dan gak lihat Kak Bella jalan. "Ya udahlah, tidur sana, udah malam. Sekolah lo besok," kata Kak Chandra sambil matiin TV dan PS. Saya ngurut dan naik ke atas tanpa beban. Kalau ada yang tanya kenapa saya gak takut saat itu, saya dan Kak Chandra udah terlalu sering lihat yang seperti itu. Selama ini kami mikir paling mereka iseng aja pengen menunjukkan eksistensinya dengan menampakkan diri. Jadi kita cuek aja setiap kemunculan sosok-sosok itu dan menganggap yang begituan gak akan bisa nyakitin kita. Tapi ternyata kami salah. Dengan seizin Allah, ternyata mereka bisa berbuat jauh dari sekedar ingin menampakkan diri. Saya naik ke atas. Kalau di lantai 2 ini, setelah tangga kamar paling pertama itu kamar Kak Bella. Terus ada kamar mandi yang biasa kami pakai sharing. Setelah itu baru kamar saya dan bekas kamar Kak Aina sebelum menikah. Dan satu kamar lagi dulu dipakai sepupu saya yang tinggal di rumah ortu saya saat kuliah. Jalan ke kamar saya itu semacam lorong panjang dengan lebar sekitar 2,5 meter. Pintu-pintu kamar di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu jendela-jendela besar yang menghadap taman depan rumah. Ketika di atas, saya dengar Kak Bella menangis di kamarnya. Tapi saya pikir ia butuh waktu sendiri, jadi saya langsung ke kamar. Sesampai di kamar, saya menyalakan radio sambil ambil buku novel yang sudah setengah jalan saya baca. Saya baca novel itu sambil tiduran, dan saat itu, kalau tidak salah jam 9:30 malam, sampai di pertengahan membaca, tiba-tiba di atas loteng terdengar seperti ada orang berjalan pelan-pelan dengan tapak kaki yang besar. Paling kucing atau tikus, pikir saya. Lalu saya lanjutin baca. Tapi tidak berapa lama, tiba-tiba jendela kamar saya ada yang mengetuk dengan ketukan halus. "Siapa ya? Udah malam, jangan ganggu sana, balik lagi ke tempatmu," seru saya, dan gangguan itu langsung hilang. Iya, saya tahu itu bukan orang, dan karena saya sudah cukup bosan dengan gangguan semacam itu, saya dan Kak Chandra sudah menganggapnya sebagai angin lalu saja, dan bahkan mereka sering kami tegur kalau sudah mengganggu kegiatan kami. Dalam hati saya, kok tumben malam ini ramai banget yang pada iseng. Mood membaca saya hilang. Akhirnya saya putuskan matiin lampu dan tidur. Namun tiba-tiba saya tersentak bangun karena kaget setengah mati disebabkan suara ledakan kencang di atas rumah yang disusul suara teriakan. Suara teriakan yang melengking dan berasal dari arah kamar Kak Bella.
Buru-buru saya lari ke kamar Kak Bella karena takut ia kenapa-kenapa. Saya buka pintu kamar kakak saya dan saya kembali dibuat kaget saat mendapati Kak Bella tidak ada di dalam kamarnya. Dan yang lebih buruk, justru yang saya lihat adalah nenek-nenek yang tengah duduk di kasur kakak saya. Ia duduk membelakangi pintu dengan rambut putih panjang tergerai. Rambut yang panjang sekali sampai menyentuh dan tergerai di lantai. Ia ketawa cekikikan sambil sesekali bersenandung entah lagu apa. Saya refleks ambil sendal indoor kakak yang ada di depan pintu kamar. Saya baca surat Al-Ikhlas, lalu saya timpuk itu kepala nenek-nenek seketika dia nengok. Hidungnya bengkok, bibirnya sobek sampai telinga, matanya merah dan mendelik. Ia bangun dari duduk dan jalan ke arah saya. Wah, biasanya ditimpuk udah kabur, ini kok malah nyamperin. Saya panik. Saat itu saya sadar. Saya langsung kabur dan teriak manggil orang tua saya. Masalahnya, rumah sebesar itu untuk ngumpulin orang tidak gampang. Udah sampai bawah, kayaknya tidak ada yang sadar sama teriakan saya. Akhirnya saya lari ke kamar orang tua saya, buka pintunya dan langsung loncat ke tempat tidur, nyempil di antara ortu saya yang lagi tidur. Orang tua saya kaget dan tanya, kenapa saya ngos-ngosan begitu? Lalu saya bercerita semua. Tapi tidak lama, dari lantai atas ada suara Kak Bella manggil saya. Dek, di mana loh? Kurang ajar loh nimpuk gue. Papa, Mama, dan saya lihat-lihatan. Itu Bella kan? Kamu nimpuk dia apa nimpuk nenek-nenek? Nenek-nenek, Pak. Ya Allah, beneran, Pak. Kata saya berusaha meyakinkan Papa. Ya udah, ayo ke atas. Itu lihat siapa? Kata Papa saya. Kami bertiga keluar kamar dan di situ sudah ada Kak Bella berdiri dengan muka marah sambil menenteng sendal yang saya pakai buat nimpuk nenek-nenek tadi. Kurang ajar lo, Dek. Gue lagi tidur enak-enak, kenapa lo timpuk sendal? Tanya Kak Bella marah. Aku gak nimpuk kakak, tadi aku nimpuk nenek-nenek, jawab saya membela diri. Apaan sih? Ngigo loh, gue sendirian. Nenek-nenek dari Hong Kong, katanya kesal. Lalu Kak Chandra masuk dari pintu belakang. Kamar dia terpisah di bunga sendiri di taman belakang. Tapi pas dia lihat Kak Bella, ekspresinya terlihat kaget dan refleks nunduk memalingkan pandangannya. Tapi Kak Chandra diam saja, tidak ngomong apa-apa. Udah, gue tidur lagi, besok kerja. Ngeselin lo, Dek, ujar Kak Bella sambil jalan balik ke kamarnya. Dan saat ia balik badan, kembali tercium bau kembang, tapi tidak separah sebelumnya, dan hilang saat ia sudah sampai di tangga atas. Ma, Pa, itu siapa nenek-nenek? Kata Kak Chandra bicara pas Kak Bella naik. Nenek-nenek mana? Itu kan Bella, kata Mama. Kak Bella apaan? Itu nenek-nenek, Ma. Rambutnya panjang, kata Kak Chandra bersikuku. Mama dan Papa saling melihat satu sama lain. Apa yang Kak Chandra ucapkan persis dengan apa yang saya sebelumnya bilang. Dan kedua orang tua kami tahu bahwa kedua anaknya ini mampu melihat hal seperti itu. Papa lantas naik ke atas dan segera menyusul Kak Bella ke kamarnya. Ketika sampai di kamar Kak Bella, Papa mendapati Kak Bella sudah tidur di atas kasurnya. Tapi entah bagaimana dan dari mana, di lantai kamar Kak Bella ada banyak rambut putih panjang yang rontok dan berserakan.
Melihat banyaknya rambut putih panjang yang pastinya bukan milik Kak Bella, Papa langsung ambil wudhu. Beliau sholat dan dilanjutkan mengaji di kamar Kak Bella. "Berisik!" teriak Kak Bella saat mendengar papa saya mengaji. Tapi teriakannya suaranya berbeda. Bukan suara Kak Bella. Jauh banget dari suara Kak Bella yang halus. Ini suaranya serak dan berat. Papa tidak menggubris bentakan itu. Beliau tetap melanjutkan mengaji, ditemani sama mama saya. Sementara saya disuruh lanjut tidur bareng Kak Chandra, tapi di kamar Kak Chandra. Namun saya tidak mau karena kamar Kak Chandra bau rokok dan memilih di kamar sendiri. Sebelum tidur, saya lihat jam sudah pukul 3 dini hari. Saya masih mendengar suara ngaji papa dan mama saya, diselingi suara ketawa berat dan serak yang saya tidak kenali berasal dari mana. Suara itu terus tertawa sambil sesekali bilang, "Gak mempan." Saya sendiri mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal sambil pejamin mata. Hal yang saya harapkan saat ini adalah saya bisa tertidur, itu saja. Tapi suara tawa di sela suara ngaji itu benar-benar bikin saya tidak bisa tidur. Akhirnya tawa itu reda saat azan subuh berkumandang dan saya mulai terlelap. Saat setengah terlelap, mama saya bangunin saya. "Sholat dulu, Dek. Nanti lanjut tidur lagi. Tidur di kamar mama saja sana. Hari ini kamu izin sekolah aja dulu. Belum tidur kan?" ujar mama dengan muka lelah. Saya mengangguk dan menuruti perintah mama. Setelah sholat, saya mengintip ke kamar Kak Bella. Terlihat papa sedang mengusap-ngusap kepala Kak Bella yang sedang tertidur sambil mulutnya masih membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Papa menyadari kehadiran saya, lalu beliau menyuruh saya pergi dengan kode tangan. Lalu berkata, "Kak Chandra suruh kesini ya." Saya mengangguk dan menutup pintu, lalu segera memanggil Kak Chandra. Kak, dipanggil papa, suruh ke kamar Kak Bella." Saya ketuk kamar Kak Chandra yang terkunci. Tak lama Kak Chandra keluar dan sekalian bertanya, "Dek, semalam dengar suara meledak nggak?" "Dengar Kak, kenceng banget. Di atas rumah kayaknya," jawab saya. "Ada kiriman kayaknya, Dek. Tapi salah sasaran, kenanya ke Kak Bella," ujar Kak Chandra. Ya, sementara dugaan awal kami adalah kiriman, karena papa kami pengusaha bidang angkutan yang cukup sukses. Entah kenapa banyak orang iri dan akal pendek yang suka kasih kiriman-kiriman aneh. Tapi kiriman untuk papa selama ini bisa ditangkal karena papa adalah orang yang sangat kuat ibadahnya. Jadi kami belum pernah merasakan dampak yang besar dari kiriman tersebut. Setelah itu, Kak Chandra masih dengan sarungnya menuju kamar Kak Bella, dan saya melanjutkan tidur di kamar mama. Siang harinya, sekitar jam 11-an saya bangun dan turun ke bawah, pengen mandi. Di bawah ada Mbak Tuti. Mbak Tuti itu ART kami, lagi ngasih laporan harian ke mama saya. Saya mendekat dan melihat. "Nih Bu, saya udah 3 kali nyapu kamar non Bella. Tiap nyapu rambutnya segini-segini," ujar Mbak Tuti sambil nunjukin buntaran-buntaran rambut sebesar bola softball ke mama saya. Raut muka mama saya ngeri. "Ya udah buang Mbak, itu kata bapak tadi udah banyak lagi. Coba kamu sapu lagi." "Aduh Bu, saya takut. Non Bella melototin saya terus. Kalau bapak sama Mas Chandra ngaji, dia ketawa-ketawa sambil bilang gak mempan, kata Mbak Tuti ketakutan. "Ya udah Mbak Tuti, saya sapuin sini." Saya nimbrung sambil ambil sapu di tangan Mbak Tuti.
"Jangan Non Eva, ini mah tugas saya. Ini saya takut aja sedikit," kata Mbak Tuti sambil ambil sapu dari tangan saya kembali. Lalu ia jalan ke arah tangga kamar saya, tapi terlihat ragu-ragu saat mau naik. "Ya udah saya temenin Mbak," kata saya sambil menepuk punggungnya. Akhirnya Mbak Tuti maju naik dengan langkah ragu. Sampai atas, tercium bau bunga yang semerbak sekali. Wangi yang sama yang saya cium saat Kak Bella pulang malam itu. Seketika saya tutup hidung karena sangat menyengat. Begitu juga dengan Mbak Tuti. Kami membuka pintu kamar. Di situ Kak Bella duduk di atas tempat tidur, mengangkat kakinya satu dan menaruhnya di lutut kaki satunya, sambil melototin papa dan kakak saya yang mengaji di depannya. "Ayo, kamu mau bawa ayat apa? Tidak akan mempan," geramnya sambil diselingi tertawa. Saya hanya memandang ke sosok Kak Bella yang sepertinya sudah bukan dirinya lagi. Ia sudah menjadi pribadi yang berbeda, bukan Kak Bella yang selama ini saya kenal. Mbak Tuti dengan buru-buru langsung menyapu, dan saya melihatnya. Benar, ada gumpalan rambut putih yang terkumpul banyak sekali. Begitu Mbak Tuti selesai, kami keluar dari kamar. "Mbak, tungguin saya mandi ya," pinta saya. Lama-lama, saya jiper juga sama suasana yang mencekam ini. Selesai saya mandi, kami turun ke bawah. Ternyata di bawah sudah ada ipar saya, suami dari Kak Aina, yaitu Mas Gio. Ternyata semalam Mas Gio mendapat tugas dari papa saya untuk menjemput guru ngaji dan pembimbing spiritual papa saya yang tinggal di daerah puncak. Namanya Kiai Hasan. Saat itu Kiai Hasan sudah ada di ruang tamu. Saya dan mama saya menemui Kiai Hasan. Kami menceritakan gimana kejadian semalam, mulai dari Kak Bella yang ingin mutusin pertunangan, keberadaannya yang tiba-tiba menghilang, suara ketukan di jendela saya, suara ledakan di atas rumah, sampai saya dan Kak Chandra yang melihat wujud Kak Bella dalam bentuk yang berbeda. Pak Kiai Hasan mendengarkan secara seksama. "Oh iya, beliau datang tidak sendiri. Beliau datang sama 4 orang muridnya." Setelah mendengarkan cerita kami, beliau minta diantar menemui Kak Bella. Sesampai di atas, kami bisa mendengar suara ngaji Papa dan Kak Chandra diiringi suara tawa melengking. Tapi kali ini ketawanya macam anak kecil, jauh berbeda dari tawa sebelumnya. Pak Kiai Hasan masuk ke kamar, diikuti oleh para muridnya, menyusul mama saya, lalu saya. Melihat Pak Kiai Hasan, papa saya dan Kak Chandra langsung berdiri dan cium tangan ke Kiai Hasan dan bersalaman dengan para muridnya. "Sudah dengar ceritanya Pak Kiai?" tanya papa saya. Sudah. Astagfirullah," jawab Pak Kiai sambil melihat ke arah Kak Bella. Saat itu penampilan Kak Bella sudah tidak karuan. Kak Bella melotot ke arah kami. "Siapa kamu? Mau apa masuk-masuk ke sini, hah?" tanya Kak Bella menuju Pak Kiai dengan suara anak kecil. "Justru saya mau tanya ke kamu, siapa kamu?" Pak Kiai balas bertanya. "Ya, kamu gak lihat? Saya Bella dong," jawab Kak Bella ketawa cekikikan sambil memainkan rambut. "Kalau kamu Bella, kamu pasti tahu siapa saya. Jangan main-main kamu. Siapa kamu dan mau apa kamu?" tanya Pak Kiai lagi. "Rahasia," kata Kak Bella sambil tertawa. Ketawanya benar-benar tidak enak untuk didengar, melengking dan memekakan telinga. Kiai Hasan segera memerintahkan muridnya untuk mengambil air. Setelah itu beliau membaca doa dan menuangkan sedikit air doa ke tangan dan mencipratkan ke wajah Kak Bella. "Ah, panas,"
teriak Kak Bella dengan suara anak kecil. Lalu ia bangun dari posisi duduknya. Kurang ajar, kurang ajar, teriaknya dengan suara yang kini terdengar seperti laki-laki. Lalu tiba-tiba ia mendorong Pak Kiai Hasan sampai mental menabrak pintu. Agak di luar logika. Secara Kak Bella itu ukuran badannya kecil, sama saya yang masih SMP aja masih bisa tuker-tukeran baju. Dan Kiai Hasan itu untuk ukuran laki-laki tinggi besar. Secara logika tidak mungkin Kak Bella sanggup mendorong Kiai Hasan sampai mental melayang ke pintu. Spontan Kak Chandra dan 4 orang murid Kiai Hasan memegangi Kak Bella yang memasang kuda-kuda seperti mau menerjang Kiai Hasan. Saya langsung teriak ke bawah memanggil Mas Gio karena saya sudah feeling tenaganya Kak Bella sekarang ada di atas rata-rata tenaga manusia normal. Dan benar saja, 5 orang lelaki dewasa masih gak kuat pegangin 1 orang perempuan berperawakan kecil seperti Kak Bella. Semua mental didorongnya. Kiai Hasan terus memanjatkan doa dan Kak Bella kembali dipegang sama Kak Chandra, murid-murid Kiai Hasan ditambah papa saya dan Mas Gio. Namun sudah sedemikian banyaknya, ternyata mereka masih kewalahan dengan berontakan Kak Bella. Syukurlah dengan usaha keras Kak Bella bisa ditahan dengan posisi badan tidur. Kiai Hasan langsung menekan jempol kaki Kak Bella sambil membaca doa. Sakit, sakit, lepaskan, lepas, raung Kak Bella masih dengan suara laki-laki. Keluar kamu, perintah Pak Kiai sambil terus membaca doa dan membencet kedua jempol Kak Bella. Ampun, ampun, iya, saya akan keluar, ucap Kak Bella. Lalu ekspresi Kak Bella berubah seperti orang mau muntah, badannya menegang dan Kak Bella muntah. Ekspresi Pak Kiai dan muridnya terlihat lega karena telah berhasil mengeluarkannya. Namun itu hanya sebentar, karena suara tawa yang berbeda muncul lagi. Tiba-tiba Kak Bella cekikikan dengan suara anak kecil. Semua yang ada di ruangan kaget. Ternyata masih ada sosok yang masuk ke dalam tubuh Kak Bella. Dipikir cuma 1 ya, kata Kak Bella kembali dengan suara anak kecil. Ada berapa kalian sebenarnya? Apa tujuan kalian? Tanya Pak Kiai membentak. Rahasia, kata Kak Bella dengan suara anak kecil. Karena yang tidak bisa dimiliki tidak boleh jadi milik orang lain, ujar Kak Bella dengan suara perempuan muda yang bukan suara Kak Bella. Setelah mengucapkan itu, Kak Bella kemudian pingsan. Pak Kiai Hasan meminta Kak Bella untuk dibersihkan, digantikan pakaiannya dan dibaringkan di tempat tidur. Sementara saya dan Mama merapikan dan membersihkan Kak Bella. Para lelaki keluar dari kamar. Kak Bella masih belum sadar, tapi nafasnya kini telah teratur seperti tidur. Usai merapikan Kak Bella, saya dan Mama keluar kamar dengan pintu kamar sengaja dibuka. Semuanya duduk di lorong depan kamar. Sepertinya Pak Kiai menunggu Mama saya untuk menjelaskan situasi. Dan Pak Kiai pun membuka topik. Sepertinya yang merasuki lebih dari 1, tapi saya belum bisa memastikan ada berapa dan apa tujuannya, kata Kiai Hasan. Apa mungkin salah sasaran Pak Kiai? Apa tujuan awalnya ke saya? Tanya Papa yang selama ini beberapa kali dikirimkan hal-hal aneh oleh lawan bisnisnya. Pak Kiai terdiam cukup lama. Sepertinya bukan, karena ia bilang yang tidak bisa dimiliki tidak boleh jadi milik orang lain.
Dugaan saya mengarah ke isu pertunangannya. Semua bingung. Masa iya ini perbuatan Bang Doni tunangan Kak Bella? Kami tahu persis tipikal Bang Doni seperti apa. Ia dan keluarganya cukup kuat dalam beribadah, dan rasanya bukan tipikal orang yang pikiran pendek seperti ini. Yang saya takutkan, ini tujuannya bukan sekedar ingin memiliki, tapi dia ingin menghilangkan, kata Pak Kiai. Kami berusaha mencerna apa maksudnya menghilangkan. Tiba-tiba Mbak Tuti nongol. "Pak, Bu, ada Mas Doni sama orang tuanya datang." Ekspresi Papa dan Mama saya kaget. Kenapa mereka datang di situasi seperti ini? Apa jangan-jangan Kak Bella sudah menyampaikan niatnya ke Bang Doni? "Oh iya, suruh duduk aja di ruang tamu ya. Nanti Papa sama saya temui," kata Mama saya, terlihat berusaha menenangkan diri. Mama dan Papa saya beserta Kiai Hasan turun ke bawah menemui Bang Doni beserta orang tuanya. Sementara saya dan Kak Chandra dan para murid Kiai tetap berada di sini, standby, takut jika Kak Bella bangun dan ada serangan aneh lagi. Dari yang saya dengar, tujuan orang tua Bang Doni ke rumah adalah untuk menanyakan kebenaran pernyataan Kak Bella lewat telepon ke Bang Doni yang ingin membatalkan pernikahan mereka. Akhirnya orang tua saya dibantu Kiai Hasan menjelaskan situasinya. Papa dan Mama mencoba menjelaskan bahwa tindakan Kak Bella sudah di luar kendali Kak Bella sendiri. Dan setelah meyakinkan kedua orang tua Bang Doni, akhirnya mereka memutuskan melihat langsung kondisi Kak Bella. Sementara para orang tua berbicara panjang lebar dengan waktu yang cukup lama di bawah. Kami yang di atas berjaga-jaga di luar kamar Kak Bella. Ya, karena kami yakin Kak Bella sudah dalam kondisi tidur. Tapi tiba-tiba mendengar suara senandung dari dalam kamar. Kak Bella sudah bangun. Tapi apa yang bangun ini benar Kak Bella? Atau salah satu dari makhluk itu lagi? Karena saat itu sayup-sayup yang kami dengar adalah senandung yang dilantunkan dengan suara serak seperti nenek-nenek. Teror Santet Part 1 selesai. Oke, itulah tadi Teror Santet Part 1 karya WMP Mystic. Nantikan kelanjutannya besok ya. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.